Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perikardium. Yang akan kami bahas seperti definisi dari perikardium itu sendiri, macam-macam pemeriksaan, jenis pemeriksaan, cara penanganan dan pengambilan sampel, serta interpretasi sampel. Di kelompok ini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri Priyoga, kemudian ada Melisa Eka Sinta, kemudian Ayu Saubila, Putri Nanda, Miftahul Rizky Adpin Pratama, Farid Zaki Faldur Rahman, dan yang terakhir Muhammad Chandra Feril Kurniawan. Definisi perikardium sendiri adalah yaitu kantung atau selaput berisi cairan yang membungkus jantung serta akar pembuluh-pembuluh darah, termasuk aorta, vena pulmonalis, dan vena cava. Lapisan pembungkus jantung ini terdiri dari membran serosa, yaitu jaringan halus yang disongkong oleh jaringan ikat yang lebih keras. Membran serosa tersebut mengandung mesotelium yang menghasilkan cairan untuk melumasi jantung. Dan pelumas tersebut bertujuan untuk mengurangi gesekan antara jantung dan jaringan tubuh lainnya. Apa saja fungsi perikardium? Perikardium memiliki beberapa fungsi penting yang membantu agar jantung tetap bekerja secara normal. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu menjaga agar jantung tidak bergeser dan tetap berada di dalam rongga dada, mencegah jantung lebar atau membesar secara berlebihan akibat terisi oleh terlalu banyak darah, melumasi jantung untuk mencegah gesekan antara jantung dengan jaringan tubuh lain ketika jantung sedang berdenyut, melindungi jantung dari berbagai jenis infeksi yang dapat menyebar dari organ tubuh di sekitarnya seperti paru-paru. Berikut beberapa masalah medis yang dapat terjadi pada perikardium seperti efusi perikardium, perikarditis, kista perikardium, dan tamponade jantung. Namun, kali ini kami akan membahas seperti spesifik untuk efusi perikardium karena masalah ini paling umum dikeluhkan oleh pasien yang memiliki masalah pada perikardium. Berikut macam-macam pemeriksaan cairan perikardium. Yang pertama ada pemeriksaan elektrokardiografi atau biasa disingkat dengan EKG, yaitu takikardia, gelombang QRS rendah, elevasi segmen ST yang cekung, dan electrical alternance. Jika kompleks QRS dipengaruhi, setiap kompleks QRS lainnya tegangannya lebih kecil, sering dengan polaritas terbalik. Dikombinasikan dengan P dan QRS, hampir spesifik untuk tamponade. Volume efusi yang dapat menyebabkan tamponade jantung adalah sedang sampai besar, yaitu 300 sampai 600 ml. Tamponade jantung terjadi sekitar 20% dari semua kasus. Electrical alternance adalah tanda tidak sensitif kecuali terjadi pada keseluruhan EKG. Kemudian pemeriksaan cairan perikardium yang kedua yaitu fototoraks. Fototoraks menunjukkan pembesaran bayangan jantung globular atau water bottle heart. Jika cairan lebih dari 200 ml sering dijumpai pada efusi pleura. Pemeriksaan fototoraks untuk cairan perikardium dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian pemeriksaan perikardium yang ketiga ada ekokardiografi. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang non-invasif tapi yang paling akurat, karena pada pemeriksaan ini akan tampak akumulasi cairan di dalam kafum perikardium. Kadang-kadang juga adanya metastasis pada dinding-dinding perikardium. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan rutin laboratorium. Pada pemeriksaan ini biasanya cairan perikardium yang bersifat normal cenderung berwarna kuning kepucatan dan juga sifatnya jernih. Efusi perikardium dapat mengandung cairan transudatif, eksudatif, sanguineous, ataupun silos, atau cairan yang menyerupai susu. Biasanya efusi transudatif disebabkan oleh suatu proses reaktif seperti uremia atau inflamasi, sedangkan yang eksudatifnya lebih sering disebabkan oleh keganasan, infeksi pioperikardium, dan juga bisa dapat disebabkan oleh hemoperikardium yang biasanya karena trauma. Nah, teman-teman sendiri bisa lihat pada tabel di samping ini untuk uji rutin pada laboratorium.
Di sana ada jenis analisa seperti kimia darah, sitologi, biomarker, reaksi rantai polimers, dan mikrobiologi. Untuk kimia darah, yang diuji adalah berat jenis. Hasil ujinya untuk berat jenis sendiri itu lebih dari 105. Tingkat protein lebih dari 3 gram per desiliter. Cairan protein atau rasio serumnya di atas 0,5. Kemudian LDH-nya lebih dari 200 mg per desiliter. Cairan atau serum rasio di atas 0,6. Glukosa, jumlah sel darah. Etiologinya adalah eksudat. Kemudian untuk sitologi sendiri, volume yang lebih tinggi dari cairan, sentrifugasi, dan analisis cepat meningkatkan hasil diagnosis. Etiologinya adalah kanker. Kemudian untuk biomarker ada penanda tumor yaitu CEA di atas 5 mg per mililiter atau sifra 21 sampai 1 di atas 100 mg per mililiter. Etiologinya untuk kanker. Kemudian untuk reaksi rantai polimers dan mikrobiologi, teman-teman bisa baca sendiri di tabel berikut. Untuk etiologi pada analisis ini, kedua analisa ini sama-sama untuk etiologi TBC yang disebabkan oleh tuberkulosis. Cara pemeriksaan yaitu cara pengambilan sampel. Penanganan efusi perikardial yang mungkin disarankan adalah mengeluarkan cairan dan mencegah cairan menumpuk lebih banyak pada perikardium sesegera mungkin. Penanganan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, perikardiosentesis. Dokter akan memasukkan jarum melalui dada ke dalam efusi perikardial dan dilanjutkan dengan kateter. Kemudian dokter akan menyedot cairan keluar dari perikardium. Yang kedua, perikardiektomi. Prosedur ini harus dilakukan oleh dokter bedah dan dilakukan dengan anestesi umum. Pada perikardiektomi, dokter akan membuat sayatan di dada dan memotong bagian perikardium, sehingga menguras efusi perikardial dan mencegah risiko kambuh di lain waktu. Interpretasi hasil. Kriteria like dapat digunakan dengan sensitivitas 98% dan spesifitas 72%, di mana dikaitkan dengan edukatif jika memenuhi setidaknya salah satu kriteria berikut, yaitu rasio protein cairan atau protein serum lebih dari 0,5, rasio LDH cairan atau LDH serum lebih dari 0,6, fluid LDH activity lebih dari 200 unit per liter atau 2/3 batas atas serum LDH.